Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Firda. Kita akan belajar PPKN. Dan alhamdulillah PPKN kita kali ini sudah memasuki tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Dan yang akan kita bahas adalah manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Disimak baik-baik ya slide berikut ini. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa besar dan maha penting bagi bangsa kita. Begitu besar perannya hingga boleh dikatakan bahwa kemerdekaan tidak akan diperoleh seandainya tidak ada Sumpah Pemuda, dan merupakan suatu peristiwa yang penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Adapun latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda diantaranya adalah penderitaan penduduk akibat penjajahan, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan, politik etis, berkembangnya pers, kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Proses terjadinya Sumpah Pemuda. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung KJB atau Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java, Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Sukoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesians Club Ibo di Jalan Keramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Berikut ini adalah isi teks dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda diantaranya adalah persatuan, demokrasi, patriotisme, kemandirian dan tanggung jawab, rela berkorban, menegakkan keadilan dan kebenaran, berjuang tanpa pamrih, pantang menyerah, dan juga berani karena benar. Selanjutnya, manfaat persatuan dan kesatuan sesuai makna Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Yang kedua, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa kerja keras serta rajin bekerja, semangat untuk gotong royong dalam membangun sesuatu kebersamaan sebagai bangsa. Selanjutnya, upaya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
Di antaranya adalah toleransi atas segala perbedaan yang ada, mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, memupuk silaturahmi dengan kerja bakti dan gotong royong, tidak mudah terprovokasi, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri pribadi, dan tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun berdasarkan pada latar belakangnya. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Kemudian, usaha mempersatukan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian, menciptakan ketahanan nasional. Artinya, setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Kemudian, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kemudian mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sangsaka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Nah, kita sudah tahu usaha-usaha untuk menjaga kesatuan NKRI. Kita harus memupuk rasa cinta tanah air dalam menjaga keutuhan NKRI. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Di antaranya, yang pertama, menjadi masyarakat yang peduli, berbagi, saling membantu sesama dalam melakukan interaksi sosial dalam kegiatan yang positif. Yang kedua, menjadi masyarakat yang bekerja, bukan menjadi masyarakat pemalas, agar terciptanya lumbang ekonomi dan keterampilan kreatif guna untuk membangun pemberdayaan dan keterampilan masyarakat. Yang ketiga, seseorang yang intelek, yang mendidik di mana berani untuk bersuara namun tidak gegabah dalam bertindak. Ini guna untuk menciptakan kualitas pada masyarakat. Dan yang keempat, menjadi kreator di mana sebagai anak bangsa kita membuat sebuah karya berkualitas dan menarik yang ditunjukkan pada publik. Kemudian kita lanjut pembelajaran kita masih di tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Masih dalam pelajaran PPKN. Disimak baik-baik ya slide berikut ini. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pembacaan teks proklamasi. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditempuh dengan perjuangan yang sangat panjang. Adapun tokoh yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berdua pun ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Kejadian itu menunjukkan adanya konflik antar kelompok golongan tua dan muda
untuk menentukan waktu proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera didapatkan, sedangkan golongan muda menilai proklamasi harus dilaksanakan mengingat Jepang telah menyerahkan terhadap sekutu. Akhirnya, golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta, golongan tua, ke Rengas Dengklok. Alasannya, karena para pemuda menilai Soekarno dan Hatta adalah tokoh penting, sehingga keselamatannya harus dijaga. Kemudian, di tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dijemput oleh Ahmad Subarjo, mereka pun kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut akhirnya tiba di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan melaksanakan perundingan. Di ruang makan Laksamana Maida, tokoh-tokoh nasional berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Adapun tokoh yang berkumpul saat itu adalah Soekarni, Sudiro, B.M. Diah, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta. Teks proklamasi pun berhasil disetujui pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah itu, naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Berikut ini adalah isi teks dari proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pertemuan dini hari tersebut, Soekarni mengusulkan agar naskah dibacakan di lapangan Ikada. Namun, Soekarno menilai pembacaan proklamasi lebih aman dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Soekarno didampingi oleh Hatta pun membacakan teks proklamasi. Suasana rumah sang proklamator juga dipadati oleh sejumlah orang sebagai saksi. Selain pembacaan teks proklamasi, di hari yang sama mereka juga mengadakan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri proklamator, yaitu Ibu Fatmawati. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun selesai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Poin selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan berikut ini adalah cara menjaga kesatuan dan persatuan dalam menjaga SDA atau sumber daya alam. Yang pertama, sikap terbuka walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang ketiga, menggunakan SDA atau sumber daya alam dengan bijaksana. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dan jujur. Dan yang kelima, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Kemudian poin selanjutnya, merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Sedangkan kekeluargaan adalah sebuah rasa yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antar keduanya maupun per kelompok agar timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan. Adapun manfaat kehidupan yang dilandasi dengan
sifat kekeluargaan diantaranya adalah menimbulkan perasaan tenang dan tentram di tengah masyarakat, meminimalkan terjadinya kriminalitas, membudayakan sifat saling membantu dan saling peduli antar masyarakat, menjadi dasar terciptanya persatuan dan kesatuan, dan menimbulkan rasa nasib sepenanggungan. Selanjutnya kita lanjut subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan masih di tema 5, ekosistem, muatan PPKN. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Keragaman sosial budaya di Indonesia menjadi berkah bagi bangsa. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari keberaneka-ragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia terdiri dari kurang lebih 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna, ketentraman, dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Mengapa masyarakat Indonesia begitu beragama sosial dan budayanya? Mari kita telaah. Kemajemukan bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dari keberagamannya, jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antar berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. Keberagaman sosial ini antara lain dapat terlihat dari jenis pekerjaan atau mata pencarian penduduknya. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alam di sekitarnya. Keberagaman sosial selain dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan warga masyarakat, juga dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat di perkotaan lebih beragam daripada masyarakat di perdesaan, mulai dari pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi. Dan yang kedua adalah perbedaan tingkat ekonomi. Di desa, tingkat ekonomi masyarakatnya relatif sama. Sedangkan di kota, tingkat ekonomi warganya sangat beragam. Ada warga yang miskin, kaya, dan sangat kaya. Sedangkan keberagaman budaya dapat dilihat dari perbedaan suku, agama, dan bahasa. Pada masyarakat perdesaan terdapat kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku. Sedangkan masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen, terdiri dari orang-orang dengan bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, dan juga agama. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia antara lain adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, faktor sejarah, faktor agama, dan pengaruh kebudayaan asing. Manfaat keragaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: menjadi kekayaan budaya bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya, menjadi daya tarik wisata, dan menjadi warisan budaya dunia. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi diantaranya adalah: yang pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang ketiga, bersaing secara sehat. Yang keempat, tidak bersikap sombong ketika memiliki pendapatan yang lebih tinggi.
Yang kelima, tidak merasa iri dan malu dengan keberhasilan orang lain. Yang keenam, selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri. Dan yang ketujuh, tidak ikut campur dengan masalah kegiatan ekonomi orang lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita patut bangga karena memiliki satu bahasa yang dapat mempersatukan keanekaragaman bangsa tercinta kita ini. Bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Dalam sejarah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah dijunjung tinggi oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini berarti bahasa kita jauh lebih menyejarah daripada kemerdekaan negara Indonesia yang baru terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini pada tema 5, subtema 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, sudah selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam video ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.